Anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami boleh datang bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk memperhatikan dengan baik. Berikanlah kami pengertian sehingga kami juga melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik, yaitu apakah setelah kematian manusia akan bangkit lagi? Bersama-sama kita akan membuka dari Alkitab, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai 18. Kita akan membaca bersama perikop firman Tuhan ini. Silakan anak-anak memperhatikan di layarnya masing-masing. Mari kita bacakan. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus, tentunya kita akan merasa sedih ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Misalnya orang tua kita, saudara kandung kita, kakek atau nenek kita, dan juga sahabat dekat kita. Satu hari, seorang anak menangis hingga matanya merah. Anak ini baru saja kehilangan mama yang dia kasihi. Dia bingung. Di hadapannya, dia melihat mamanya yang telah terbujur kaku. Tidak akan bangun lagi. Dia terus memanggil, "Mama, mama bangun, ma." Namun, mamanya dengan wajah pucat, diam, dan tidak bergerak. Dia terus memanggil, "Mama, mama." Dia berpikir, apakah saya akan bertemu dengan mama lagi? Anak-anak, pertanyaan ini mungkin pernah kita tanyakan. Apakah yang akan terjadi setelah orang meninggalkan dunia ini? Apakah kita akan bertemu lagi dengan mereka? Hari ini kita akan belajar apa kata Alkitab tentang orang-orang yang meninggalkan dunia ini. Anak-anak, pada zaman Paulus, orang-orang juga bertanya hal yang sama. Kita tahu bahwa orang percaya suatu hari kelak juga akan mengalami yang namanya kematian. Nah, ketika orang percaya mati, dia akan kemana? Apakah kita bisa bertemu lagi dengan mereka yang meninggal? Paulus tahu bahwa orang percaya yang ada di Tesalonika mempertanyakan hal ini. Orang percaya di Tesalonika ini adalah jemaat yang dulu pernah dilayani oleh Paulus dan kemudian dilanjutkan oleh Timotius. Timotius memberitahukan kepada Paulus bahwa jemaat di Tesalonika sangat setia dan mereka juga memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Hanya saja mereka belum tahu banyak tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan bagaimana dengan orang percaya yang meninggal? Apakah orang percaya yang meninggal akan lebih rugi dibandingkan dengan orang percaya yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Nah, Paulus kemudian menulis surat ini untuk menguatkan iman jemaat di Tesalonika.
dan menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, maksudnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, satu hari nanti mereka akan dibangkitkan kembali. Paulus mengatakan, ketika Tuhan Yesus datang kembali, sangkakala akan dibunyikan. Orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan semua dan dikumpulkan di hadapan Tuhan. Ini berarti, kalau ada orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya. Ya, dia akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jadi anak-anak, bagi orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka ada satu jaminan yang pasti bahwa kelak ia akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itulah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada ayat 14 dikatakan bahwa jikalau kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian di hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas kematian, yang kelak juga akan membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan hanya melalui Tuhan Yesus saja kita dapat memperoleh semua itu. Anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah anak-anak sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Apakah anak-anak sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita tetap setia dan mengasihi Tuhan Yesus. Jikalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari Ibu mengundang kita saat ini juga. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Anak-anak, berikutnya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup? Semua orang yang masih hidup akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah dibangkitkan untuk menghadap Tuhan. Jadi anak-anak, kita tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal. Suatu saat nanti, mereka juga akan dibangkitkan dan kita akan berkumpul kembali. Asal saja kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita mengerti bahwa bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian bukanlah akhir segalanya. Kematian tidak akan memisahkan kita selamanya dengan orang yang kita kasihi yang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua orang yang percaya kepadanya akan dikumpulkan. Kita akan menikmati kesukaan di dalam Tuhan, baik mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu ataupun yang masih hidup. Anak-anak dikasihi oleh Tuhan, apakah kita takut dengan yang namanya kematian? Ada banyak orang takut dengan kematian karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kalau sudah mati. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang sudah percaya? Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita mau hidup mengasihi Tuhan. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan, baik suka maupun duka.
setelah kita meninggalkan dunia ini, tentu kita akan menikmati kesukaan bersama Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan janjikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita akan merasa sedih. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus bersedih. Sebaliknya, kita punya pengharapan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan dia, yaitu orang yang kita kasihi. Dan satu saat nanti, kita akan menikmati sukacita surgawi bersama-sama. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita akan berpisah selama-lamanya dengan mereka. Anak-anak, tentu kita tidak ingin ya, orang yang kita kasihi berpisah selama-lamanya dengan kita. Hanya karena mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ingin agar mereka boleh bersama dengan kita ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, oleh sebab itu, kita jangan pernah bosan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita kasihi, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Suatu saat kita akan dikumpulkan bersama-sama, yaitu bagi setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bertanggung jawab untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Maukah anak-anak yang hari ini mendengarkan firman Tuhan lebih rajin lagi untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada kakek dan nenek kita, kepada teman-teman kita. Supaya mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus juga boleh mengenal Tuhan Yesus yang anak-anak percayai. Marilah melalui firman Tuhan hari ini, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya sekarang, tetapi sampai selama-lamanya. Dan marilah kita terus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita. Anak-anak, kita akan berdoa di akhir firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur firman Tuhan memberitahukan kepada kami tentang setiap orang percaya yang meninggalkan dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab bagi setiap kami yang telah percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan satu jaminan yang pasti bahwa kami akan dibangkitkan dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk janji firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan tolong kami, agar kami mau menceritakan juga kepada papa mama, kepada saudara-saudaraku, kepada kakek nenekku yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka pun boleh menikmati kesukaan seperti yang Tuhan janjikan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.